Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Yang memimpin pada pagi hari ini yaitu Adrianti. Baik, kepada semuanya diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Pada semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Fatma Aningsi. Oke, semuanya hadir ya. Saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Boleh ceritakan? Bu, silakan Yanti. Ekonomia, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, ada di grup. Linknya itu adalah video mengenai larutan elektrolit. Silahkan tonton. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tapi sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sering dilanda musibah banjir karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga banyak menenggelamkan perumahan penduduk. Nah, menyikapi kondisi banjir, pihak PLN segera mengambil tindakan cepat dengan memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir. Nah, tahukah teman-teman mengapa pihak PLN mengambil tindakan tersebut? Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk?
Atau pernahkah teman-teman mendengar informasi tentang larangan menangkap ikan menggunakan cara menyetrum? Larangan ini dilakukan karena penangkapan ikan dengan cara setrum dinilai mengganggu kelestarian sumber daya ikan, merusak lingkungan, dan membahayakan nelayan itu sendiri. Ketika nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetrum, di sekitar alat setrum tiba-tiba muncul banyak ikan yang mengapung karena mati. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan keselamatan nelayan? Nah, dengan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, teman-teman akan memahami dua fenomena tersebut dan mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, karena pembahasan kita berhubungan dengan larutan, mari kita review dahulu tentang konsep larutan. Larutan didefinisikan sebagai campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zatnya menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya adalah larutan gula yang dibuat dengan mencampurkan air dan gula, larutan garam dari campuran air dan garam, dan larutan sirup yang dibuat dengan mencampurkan air dan sirup. Nah, suatu larutan tersusun dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, apa perbedaan keduanya? Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutannya. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Berikutnya, selain dilihat dari jumlahnya, pelarut dan zat terlarut dapat dibedakan dari struktur zatnya setelah bercampur, di mana untuk pelarut, struktur zatnya tidak berubah, sedangkan untuk zat terlarut, struktur zatnya dapat berubah setelah membentuk larutan. Sebagai contoh, misalnya kita mencampurkan 1 gelas air dengan 2 sendok gula sehingga menghasilkan larutan gula. Nah, karena jumlah airnya lebih banyak daripada jumlah gula dan strukturnya tidak berubah, yaitu tetap cair, maka air kita sebut sebagai pelarut. Sedangkan gula yang jumlahnya lebih sedikit kita sebut sebagai zat terlarut. Kemudian jika kita amati, gula yang semula berbentuk kristal mengalami perubahan struktur menjadi molekuler, sehingga setelah bercampur dengan air, membentuk larutan homogen dan secara kasat mata kita tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana gulanya. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian berdasarkan kuat lemahnya daya hantar listrik, larutan elektrolit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pertanyaannya, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak? Penjelasan tentang pertanyaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius dari Swedia saat presentasi disertasi PhD-nya pada tahun 1884. Nah, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena zat elektrolit dalam larutannya terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Nah, dalam hal ini, zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion, sedangkan zat elektrolit lemah terurai sebagian, sehingga jumlah ionnya lebih sedikit. Adapun untuk larutan non-elektrolit tidak menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Nah, kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi dan dilambangkan dengan alfa. Untuk zat elektrolit kuat, derajat ionisasinya adalah 1. Untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya kurang dari 1 tetapi lebih dari 0, dan untuk zat non-elektrolit, derajat ionisasinya adalah 0. Selanjutnya mari kita perhatikan ilustrasi gambar perbedaan larutan garam NaCl, larutan cuka atau CH3COOH, dan larutan gula atau C6H12O6 berikut ini. Garam NaCl merupakan zat elektrolit kuat sehingga dalam larutannya akan terion sempurna dengan reaksi NaCl terion menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Sebagai ilustrasi, jika kita memasukkan 5 partikel NaCl ke dalam air, maka seluruhnya akan terion menghasilkan 5 ion Na+ dan 5 ion Cl-, sehingga di dalam larutannya terdapat 10 ion yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Kemudian untuk larutan cuka atau CH3COOH merupakan contoh larutan elektrolit lemah yang terionisasi sebagian dalam larutannya dengan reaksi CH3COOH terion menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Nah, untuk zat elektrolit lemah ini, reaksinya adalah reaksi dua arah, di mana CH3COO- dan H+ yang dihasilkan
dapat membentuk CH3COOH kembali sehingga tanda panah yang digunakan adalah tanda panah dua arah seperti ini. Sebagai ilustrasi, misalnya CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,6 yang berarti 60%-nya terion dalam larutan, maka jika kita memasukkan 5 partikel CH3COOH ke dalam air, yang terurai hanya 60%-nya saja, yaitu 3 partikel, yang kemudian menghasilkan 3 ion CH3COO- dan 3 ion H+, sehingga di dalam larutannya terdapat 6 ion yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Untuk 2 partikel CH3COOH yang tidak terion akan tetap berbentuk molekul CH3COOH. Adapun untuk gula merupakan contoh zat non-elektrolit yang tidak terion dalam larutannya, sehingga jika kita memasukkan 5 partikel gula ke dalam air, maka di dalamnya hanya akan ada 5 partikel gula tersebut. Tidak ada ion yang dihasilkan. Berikutnya untuk menguji daya hantar listrik ketiga larutan ini, kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan seperti ini. Untuk larutan garam, karena menghasilkan ion dengan jumlah paling banyak, maka daya hantar listriknya paling kuat, sehingga nyala lampunya terang dan akan muncul banyak gelembung gas. Untuk larutan cuka, karena jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit, maka daya hantar listriknya lebih lemah, sehingga nyala lampunya redup dan gelembung gas yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, adapun untuk larutan gula, tidak memiliki daya hantar listrik sehingga lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Selanjutnya, zat apa saja yang bisa kita kelompokkan ke dalam zat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Nah, pengelompokan ini bisa kita hubungkan dengan materi ikatan kimia yang sudah kita pelajari di semester 1. Jika kita ingat kembali, ikatan kimia yang membentuk suatu molekul ada yang berupa ikatan ion dan ada yang berupa ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen terbagi menjadi kovalen polar dan kovalen non-polar. Nah, senyawa yang berikatan secara ion tergolong dalam zat elektrolit kuat. Contohnya adalah NaCl, NaBr, CaCl2, dan BaCl2. Untuk senyawa kovalen polar bisa berupa zat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk yang elektrolit kuat, contohnya adalah HCl, HBr, Hi, HNO3, dan H2SO4. Untuk yang elektrolit lemah, contohnya adalah HNO2, H3PO4, H2SO3, dan NH3. Adapun untuk senyawa yang berikatan secara kovalen non-polar akan tergolong ke dalam zat yang bersifat non-elektrolit. Contohnya adalah gula dengan rumus molekul C6H12O6, urea dengan rumus molekul CONH22, dan benzan dengan rumus molekul C6H6. Soal yang pertama, berikut adalah data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Nah, di tabel ini sudah ada 5 jenis larutan berdasarkan nyala lampu dan gelembung gas yang dihasilkan. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, larutan non-elektrolit adalah larutan nomor. Untuk larutan pertama, nyala lampunya terang dan ada gelembung gas, maka termasuk larutan elektrolit kuat. Untuk larutan kedua, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Untuk larutan 3, lampunya tidak menyala tetapi ada gelembung gas. Nah, ini menunjukkan bahwa larutannya adalah larutan elektrolit lemah. Kemudian untuk larutan 4, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Dan untuk larutan yang kelima, lampunya menyala redup dan ada gelembung gas, maka tergolong ke dalam larutan elektrolit lemah. Nah, jadi yang merupakan larutan non-elektrolit adalah larutan kedua dan keempat, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Soal yang kedua, dari suatu eksperimen diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada data nyala lampu untuk 3 jenis larutan. Yang ditanyakan adalah kekuatan elektrolit yang sesuai dari data di atas adalah. Nah, untuk bahan yang terdiri dari hidrogen klorida dan air, nyala lampunya terang sehingga merupakan larutan elektrolit kuat. Untuk bahan kedua yang terdiri dari gula dan air, lampunya tidak menyala sehingga merupakan larutan non-elektrolit. Dan untuk bahan ketiga yang terdiri dari asam cuka dan air, lampunya menyala redup sehingga merupakan elektrolit lemah. Maka jika kita urutkan, larutan gula memiliki kekuatan elektrolit paling rendah, diikuti dengan larutan cuka, dan yang paling kuat adalah larutan hidrogen klorida. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi E, yaitu kekuatan elektrolit HCl lebih besar dibandingkan CH3COOH. Soal yang ketiga,
Daya uji elektrolit air dari berbagai sumber sebagai berikut. Pernyataan yang tepat untuk data di atas adalah, nah jika kita perhatikan, seluruh jenis air pada tabel menghasilkan gas sehingga tergolong ke dalam larutan elektrolit. Kekuatan elektrolit dari masing-masing air dapat dilihat dari nyala lampu dan kecepatan timbulnya gas, di mana semakin cepat timbulnya gas, maka kekuatan elektrolitnya semakin besar. Dan apabila nyala lampunya terang, maka larutan tersebut akan tergolong larutan elektrolit kuat. Sehingga jika kita urutkan, yang merupakan larutan elektrolit kuat adalah air laut, karena nyala lampunya terang dan gasnya muncul dengan cepat. Kemudian diikuti dengan air sungai, yang kecepatan timbul gasnya agak cepat dan lampunya tidak menyala. Adapun yang paling lemah adalah air sumur dan air hujan, karena kecepatan timbulnya gas paling lambat dan lampunya tidak menyala. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi A, air laut tergolong elektrolit kuat. Soal yang keempat, ke dalam air ditambahkan cuka dan alkohol, kemudian diuji sifat listriknya. Spesi kimia yang menghantarkan arus listrik adalah, nah cuka merupakan zat elektrolit lemah dengan rumus molekul CH3COOH. Nah di dalam larutannya, cuka akan terion sebagian dengan reaksi CH3COOH, terion menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Nah ion CH3COO- dan H+ inilah yang menghantarkan arus listrik. Adapun untuk alkohol dengan rumus molekul C2H5OH, merupakan contoh zat non-elektrolit. Nah, dalam larutannya, alkohol ini tidak terion sehingga tidak menghasilkan spesi yang bisa menghantarkan arus listrik. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi D, CH3COO- dan H+. Soal yang kelima, perhatikan gambar uji daya hantar listrik larutan berikut ini. Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit adalah, untuk gambar pertama, nyala lampunya terang dan banyak gelembung gas, maka jelas merupakan larutan elektrolit kuat. Untuk gambar kedua, lampunya menyala redup dan ada gelembung gas, maka merupakan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan ketiga, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka merupakan larutan non-elektrolit. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi B, gambar 1 dan gambar 3. Nah, adapun untuk gambar keempat dan kelima, lampunya sama-sama tidak menyala dan gelembung gas yang dihasilkan sedikit, maka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Udah 5 menit terakhir, Ibu mau tanya di sini ada yang bisa menyimpulkan video yang sudah kalian tonton di grup tersebut, silakan tunjuk tangan. Ibu, silakan Aida. Jadi berdasarkan video yang ditonton tadi, kita dapat tahu kalau contoh dari larutan elektrolit kuat itu larutan garam. Terus contoh dari larutan elektrolit lemah itu asam cuka. Terus contoh dari larutan elektrolit itu larutan gula. Oke, kita beri tepuk tangan. Betul sekali, di video tersebut sudah dijelasin contoh-contohnya. Nah, maka dari itu, di sini Ibu mau bagi 4 kelompok, yaitu membahas tentang larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, di sini ini kan udah per baris ya, 4. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berdiskusi, bahan materi diskusinya sudah Ibu kirim di grup. Silakan pahami dan nanti Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk kalian diskusi kelompok. Boleh membentuk lingkaran kecil di setiap kelompok. Silakan bekerja. Oke, baiklah, di sini udah terbagi kelompok kecil sebanyak 4 kelompok. Ibu
derajat ionisasi, kan di sebelumnya itu ada penjelasan. Derajat ionisasi alfa sama dengan 0 itu untuk non elektrolit. Nah, jadi alfa ini biasanya ada untuk reaksi di elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, biasanya di sini sudah dijelasin sifat-sifat larutan elektrolit. Di sini elektrolit yang itu kuat itu dan lemah, alfanya antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan non elektrolit itu alfanya sama dengan 0. Dia tidak terion kalau untuk non elektrolit. Kalau alfa yang elektrolit itu terion, yang non tidak. Bisa dipahami? Makasih ya, Bu. Oke, udah 10 menit terakhir. Selanjutnya itu sesi presentasi. Baiklah, kepada kelompok yang presentasi duluan ini Ibu Asyad ya. Kepada kelompok 3 silakan untuk memulai presentasinya. Oke, jadi kelompok kami membahas tentang larutan non-elektrolit. Itu larutan non-elektrolit merupakan senyawa netral yang bersifat tidak dapat memancarkan listrik, tidak dapat menyalakan lampu, dan tidak menghasilkan ganggu pada elektroda dan memiliki derajat alfa sama dengan 0 atau di atas 0. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Ini kelompok 1 silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 itu memaparkan tentang pendahuluan yang isinya larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan listrik. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan jumlah zat sterion dibagi jumlah zat awan. Baik, itu saja yang kami kasih. Baiklah, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu merupakan larutan yang dapat menghasilkan listrik dan dengan menyalakan lampu atau menghasilkan ganggu pada elektroda karena dapat menghasilkan listrik. Larutan ini juga dan kelompok kami edukasi satu makro. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya itu kelompok 4, silakan. Jadi kami dari kelompok 4 membahas mengenai persamaan reaksi ionisasi. Persamaan reaksi ionisasi itu adalah persamaan reaksi yang menjelaskan proses ionisasi larutan elektrolit. Dan di sini itu reaksi ionisasi itu ada dua, ionisasi kuat dan lemah. Ionisasi elektrolit kuat itu merupakan reaksi searah karena zat terion sempurna, sedangkan reaksi ionisasi elektrolit lemah itu merupakan reaksi kesetimbangan adanya zat terion sebagian. Oke, kita beri tepuk tangan kepada di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, Melo. Nah, Bu, tadi kan di kelompok mereka itu kan membahas tentang non-elektrolit ya, Bu. Nah, kira-kira apa sih teman-teman contoh dari larutan non-elektrolit itu? Mungkin itu aja. Oke, kepada kelompok 3 bisa menjawab.
Baiklah, untuk menutup pertemuan siang hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Mau ambil untuk video. Mau ambil. Kakak di sini apa, Kak? Iya, saya mau melihat-lihatin apa kelas ini kerja. Jadi kameramen dan jadi editor. Wah, semangat ya, Kak. Semoga ayo kita makan.